Hadis ke-20 dalam bab sabar nomor 44 dalam Riyadhus Shalihin. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana ibnun li Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki fa kharaja Abu Talhah fa qubida as-sabiyyu falamma raja'a Abu Talhah qala ma fa'ala ibni qalat ummu Sulaim wa hiya ummu as-sabiy huwa askanu ma kana fa qarrabat ilayhi al-'asha'a fata'asha thumma asaba minha falamma faragha qalat waru as-sabiyya falamma asbaha Abu Talhah ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa qala a'arrastumul lailah qala na'am qala Allahumma barik lahumā fa waladat gulaman fa qala li Abu Talhah ihmilhu hatta ta'tiya bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ba'atha ma'ahu bi tamaratin fa qala ama'ahu syai'un qala na'am tamaratun fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa madaghaha thumma akhadhaha min fihi fa ja'alaha fi as-sabiy thumma hannakahu wa sammahu Abdullah muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin al-Bukhari qala Ibnu Uyainah fa qala rajulun minal ansar fara'aitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'ul Qur'an yakni min auladi Abdillah min auladi Abdillah al-Maulud. Wa fi riwayatin Muslim mata ibnun li Abi Talhah min ummi Sulaim fa qalat li ahliha la tuhaddithu Aba Talhah bibnihi hatta akuna ana uhaddithuhu faja'a faqarrabat ilayhi 'asha'an fa akala wa shariba thumma tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'a qabla dhalik فوقع فيها فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم قال لا فقالت فاحتسب ابنك قال فغضب ثم قال تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني fantalaqa hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima kana fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fi lailatikuma qala fa hamalat qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal madinata min safarin la yatruquha turuqan fadanau minal madinah fa darabaha al makhad فاحتبس عليها أبو طلحة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا ربي أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد انطلق فانطلقنا وضربها المخاض حين قدم فولدت غلاما فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر تمام الحديث. Dari Anas radhiyallahu anhu menceritakan putra Abu Talhah sedang jatuh sakit, lalu Abu Talhah keluar rumah. Kemudian sang anak meninggal dunia. Ketika Abu Talhah kembali, ia bertanya, bagaimanakah keadaan anakku? Ummu Sulaim, ibu anak tersebut, menjawab, ia dalam keadaan tenang sekali. Lantas ia menyiapkan makan malam untuk Abu Talhah. Abu Talhah pun makan malam. Selanjutnya ia menyetubuhi istrinya itu. Setelah selesai, Ummu Sulaim berkata, makamkanlah anak itu. Pada pagi harinya Abu Talhah menghadap Rasulullah SAW lalu memberitahukan hal tersebut. Kemudian Nabi bersabda, apakah kalian berdua bersetubuh tadi malam? Abu Talhah menjawab, ya. Beliau pun mendoakan, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada keduanya. Selanjutnya Ummu Sulaim melahirkan seorang anak laki-laki. Abu Talhah berkata kepadaku, bawalah anak ini kepada Nabi SAW. Abu Talhah mengutusnya dengan menyertainya beberapa butir kurma. Nabi SAW bersabda, apakah anak ini dibawakan sesuatu? Anas menjawab, ya, ada beberapa butir kurma. Lalu Nabi SAW mengambil kurma itu, lalu beliau mengunyahnya, kemudian mengambil dari mulutnya. Selanjutnya kunyahan kurma tersebut dimasukkanlah ke dalam mulut anak tersebut. Setelah itu digosokkan di langit-langit mulutnya dan beliau memberinya nama Abdullah. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Bukhari disebutkan Ibnu Uyainah berkata, ada seseorang
Ada seorang dari golongan sahabat Ansor berkata, lalu saya melihat 9 orang anak lelaki yang semuanya dapat menghafal Al-Quran dengan baik. Maksudnya semuanya dari anak-anak Abdullah yang dilahirkan dari peristiwa malam tersebut. Dalam riwayat Muslim disebutkan, putra Abu Thalhah dari Ummu Sulaim meninggal dunia. Lalu istrinya berkata kepada seluruh keluarganya, jangan dulu kalian memberitahukan kematian anak ini kepada Abu Thalhah, hingga aku sendiri yang memberitahukan kepadanya nanti. Lantas Abu Thalhah datang, kemudian istrinya menyiapkan makan malam untuknya, dan ia pun makan dan minum. Selanjutnya sang istri berhias diri dengan hiasan sebaik-baiknya yang belum pernah ia lakukan seperti itu sebelumnya. Selanjutnya Abu Thalhah menyetubuhi istrinya. Sewaktu istrinya telah mengetahui bahwa suaminya telah kenyang dan selesai menyetubuhinya, ia pun berkata kepada Abu Thalhah, bagaimanakah pendapatmu jika suatu kaum meminjamkan sesuatu kepada salah satu keluarga, kemudian mereka meminta kembali apa yang dipinjamkannya itu? Apakah keluarganya berhak menolak untuk mengembalikannya? Abu Thalhah menjawab, tidak boleh. Kemudian istrinya menambahkan, ikhlaskanlah putramu. Abu Thalhah pun marah-marah, kemudian berkata, engkau biarkan aku tidak mengetahui hal ini, sehingga setelah aku berlumuran baru engkau beritahukan kematian anakku kepadaku. Ia pun berangkat menghadap Rasulullah SAW, lalu ia menceritakan kejadian tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian berdua dalam malam kalian. Anas radhiyallahu anhu berkata, kemudian istrinya hamil. Anas melanjutkan, Rasulullah sedang dalam bepergian dan Ummu Sulaim itu menyertainya pula. Rasulullah apabila datang di Madinah dari bepergian di waktu malam, tidak pernah mendatangi rumah keluarganya malam-malam. Ummu Sulaim tiba-tiba merasa sakit karena hendak melahirkan, maka Abu Thalhah tertahan di tempat tersebut, sedangkan Rasulullah SAW berangkat. Anas melanjutkan kisahnya. Setelah itu Abu Thalhah berkata, ya Rabbi, sesungguhnya engkau lah maha mengetahui bahwa saya ini amat tertarik sekali untuk bepergian bersama-sama Rasulullah SAW di waktu beliau bepergian, dan untuk pulang bersama-sama dengan beliau di waktu beliau pulang. Sesungguhnya saya telah tertahan saat ini sebagaimana engkau ketahui. Ummu Sulaim lalu berkata, wahai Abu Thalhah, saya tidak merasakan sakit lagi sebagaimana yang biasanya saya rasakan. Oleh karena itu berangkatlah. Kita pun berangkat melanjutkan perjalanan. Kemudian Ummu Sulaim merasakan sakit lagi ketika keduanya telah sampai, dan akhirnya ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ibuku, ibunda Anas berkata kepadaku, hai Anas, jangan sampai anak itu disusui oleh siapapun sebelum engkau pergi pagi-pagi membawa anak itu menghadap Rasulullah SAW. Di pagi harinya saya membawa anak tersebut menghadap Rasulullah, lalu ia lalu meneruskan kisah hadis ini sampai selesai.